Shalom, senang bisa menjumpai saudara kembali melalui channel Generasi Pembaru Bangsa. Doa dan harapan saya agar saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kali ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil. Saya yakin renungan ini akan memberikan inspirasi dan membangkitkan kembali semangat juang dalam hati saudara, sehingga akhirnya saudara mencapai keberhasilan dalam hidup ini. Sebelum saya memulai, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share ke banyak orang, sehingga kami dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Kita lebih cenderung tertarik kepada sesuatu yang besar dan ramai, dan seringkali kita mengukur sukses berdasarkan hal tersebut. Tetapi rupanya Tuhan tidak mengukur kehidupan kita dengan cara seperti itu. Hal-hal besar tidak selalu mengesankan Tuhan. Menara Babel misalnya adalah contoh dari salah satu kesuksesan manusia yang terbesar yang pernah terjadi di bawah kolong langit ini. Namun Allah tidak berkesan atasnya dan malah menghancurkan dan mengacaukannya. Persembahan dari orang-orang kaya yang diberikan dari kelebihan mereka juga ternyata tidak mengesankan Tuhan Yesus. Sebaliknya Tuhan Yesus malah sangat terkesan atas persembahan 2 peser uang yang dilakukan seorang janda miskin, sebagaimana tercatat dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Tuhan Yesus begitu terkesan karena janda miskin tersebut memberi bukan dari kelimpahannya, tapi justru dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Di dalam Perjanjian Lama, Nabi Samuel tertarik terhadap Eliab, salah satu anak Isai, dan berpikir bahwa dialah yang akan diurapi oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Nabi Samuel tertarik hanya karena perawakan tubuhnya yang tinggi besar. Tetapi rupanya Tuhan justru menolak Eliab dan lebih memilih Daud yang tampak tidak mengesankan secara fisik. Itu sebabnya kita seharusnya tidak menganggap remeh hal-hal yang kecil, sebagaimana dikatakan dalam Zakaria 4 ayat yang ke-10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa kecil? Semua manusia memulai kehidupannya sebagai seorang bayi. Ketika Tuhan mau membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, Ia tidak mengirim pasukan ke sana. Dia hanya mengirimkan bayi-bayi untuk dilahirkan dalam keluarga-keluarga Israel. Perawatan dan perhatian yang sungguh-sungguh yang diberikan terhadap bayi-bayi itulah yang kemudian membuat salah satu di antara bayi tersebut kemudian menjadi pemimpin besar, yaitu Musa, yang akan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Jadi dari peristiwa itu kita belajar bahwa Tuhan seringkali menggunakan hal-hal yang tampak kecil untuk merampungkan tujuan-tujuan yang besar di dunia ini. Tentu saudara masih ingat bagaimana Tuhan Yesus lebih memilih untuk menggunakan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang mana hal tersebut tampak sangat kecil dan tidak berarti dibandingkan kebutuhan orang banyak itu. Banyak orang Kristen dewasa ini merasa hidupnya tidak berarti dan merasa bahwa dirinya hanyalah orang kecil saja di dalam panggung dunia yang besar ini. Hal itu membuat mereka menjadi sangat rendah diri dan kecil hati. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya Allah dapat memakai hidup mereka yang tampak kecil dan tidak berarti bagi kemuliaannya. Karena Tuhan dapat memakai hal-hal yang kecil, peristiwa-peristiwa yang kecil dan tindakan-tindakan yang kecil untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya,
maka sebenarnya tidak ada perbuatan yang terlalu kecil bila itu dilakukan untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Menurut Alkitab, orang-orang yang tidak dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil pada dasarnya juga tidak dapat dipercaya dalam perkara-perkara yang besar. Daud sendiri pun harus membuktikan kesetiaannya terlebih dahulu menggembalakan domba-domba yang jumlahnya tidak seberapa, sebelum akhirnya Tuhan menarik dia dan kemudian mempercayakan dia untuk menggembalakan seluruh bangsa Israel. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah setia dalam perkara-perkara yang tampak kecil yang sedang Tuhan percayakan kepadamu saat ini. Mungkin saja melaluinya saudara sedang memulai suatu pelayanan yang pada akhirnya akan menjadi besar. Bila ada dari antara Bapak Ibu Saudara saat ini sedang memulai sebuah pelayanan yang tampak kecil dan mengurusi hanya beberapa orang saja, percayalah bahwa pada waktunya semuanya akan menjadi besar. Mungkin ada juga dari Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang memulai usaha warung yang tampak kecil dan tidak berarti. Tapi bila saudara bertekun dan melakukan usaha itu dengan sukacita, pada waktunya usahamu pun akan menjadi besar. Mungkin beberapa di antara saudara saat ini sedang bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan. Saya menyarankan setia dan kerjakanlah semua tanggung jawabmu dengan sungguh-sungguh, karena pada waktunya Tuhan bisa mengangkatmu menjadi kepala. Tuhan Yesus memberkati. Amin.